warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah rahimakumullah. Hadirin hadirat, alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita mendapat rahmat yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja karena kita berada di bulan Ramadan dengan ibadah puasanya, namun ditambah kita beriktikaf di masjid yang mulia. Duduk di masjid memerlukan satu keimanan dan kesabaran yang beda dengan duduk di luar masjid. Ditambah lagi kita mencari ilmunya langsung Al-Quran. Maka insya Allah berlipat-lipat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita adalah Anda pun bisa menjadi hafal Al-Quran. Dan ketika tema ini menjadi suatu keyakinan, maka yang hafal Quran itu menjadi lintas semua kalangan manusia. Tidak saja anak muda, bahkan yang sudah sepuh, yang sudah kepala 5, kepala 6 pun Allah mudahkan untuk bisa menghafal Quran. Begitu juga dengan tema ini, Anda pun bisa menjadi hafid Al-Quran, bisa lintas latar belakang. Tidak saja mereka yang di pesantren, tapi mereka yang sebagai mahasiswa ataupun sebagai pedagang ataupun sebagai pegawai, apa saja latar belakangnya, insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya jika karena usia seseorang beralasan akan sudah tua, sudah tak mungkin lagi menghafal, maka jangan dikira yang muda pun juga tidak beralasan. Yang muda juga pandai juga beralasan. Saya akan banyak agenda, sekian rapat, sekian pertemuan. Begitu juga karena latar belakangnya. Jadi kalau menggunakan alasan, siapapun bisa beralasan. Kalau menggunakan karena usia, faktor usia, siapapun bisa beralasan karena usianya. Apakah dia masih anak-anak, apakah sudah remaja, apakah sudah dewasa, bahkan sudah tua. Oleh karena itu, saya mencoba menghasilkan tulisan Anda pun bisa menjadi hafid Al-Quran. Dan alhamdulillah
judul ini sudah membuktikan. Jadi mereka yang belajar Al-Quran bisa hafal Al-Quran, baik kalangan anak-anak sampai sudah kakek-kakek maupun nenek-nenek. Syaratnya adalah kita yakin dengan judul ini. Bahwa saya bisa menghafal Al-Quran. Keyakinan yang menghapus semua mindset yang ada di kepala kita. Apakah karena usia, apakah karena latar belakang, apakah karena lingkungan. Karena yang diungkapkan oleh manusia itu ternyata tidak memberi jaminan 100%. Yang beralasan lingkungan, silakan Bapak datang ke lingkungan yang paling baik di atas bumi ini, lingkungan Masjidil Haram misalnya. Hasilnya tetap aja mereka yang menghafal itu adalah mereka yang yakin, mereka yang punya kesadaran. Alasan usia juga demikian. Jadi judul ini harus bisa menghapus semua permasalahan yang menghalangi diri kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Kalau kita masih mengatakan saya sudah yakin, tapi kok kayaknya masih ada sisa-sisa kurang yakin, artinya tidak bisa 100%, tidak bisa bulat bahwa saya yakin bahwa saya bisa menghafal Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa 100% meyakini bahwa saya bisa menghafal Quran, maka sesungguhnya kita bisa ditegur oleh Allah dengan ayat tadi, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah sudah nyatakan bahwa di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan. Artinya di dalam Al-Quran ini adalah sebuah kepastian dan keniscayaan, dan Allah tidak menyatakan dalam hal apa. Mutlak berarti pemahamannya juga harus seluas mungkin. Dalam hal ini harus kita pahami, tidak diragukan bahwa Al-Quran ini bisa dihafal, bahwa Al-Quran ini bisa saya hafal, ini tidak ada keraguan. Jadi siapa yang ragu berarti belum yakin dengan ayat ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hari jangan dibatasi ayat ini hanya tidak ada keraguan dalam hal isinya. Tidak ada penjelasan harus isi apa saja. Tidak ada keraguan dalam isinya, tidak ada keraguan dalam janji-janjinya, tidak ada keraguan. Nanti kita tambah, tidak ada keraguan bahwa saya bisa menghafal Al-Quran. Kalau belum percaya juga, belum yakin juga, kita tambah lagi dengan 4 kali Allah berfirman di surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Al-Quran ini telah kami mudahkan
di dalam mempelajarinya. Adakah orang yang mempelajari? Termasuk orang yang menghafal. Jadi Allah sudah menjamin saya mudahkan. Tapi kita masih mengatakan juga sulit, ya sudah akan sulit terus. Seharusnya ketika Allah sudah menyatakan sungguh kami mudahkan, maka harus kita kejar. Saya akan buktikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Apalagi Allah sudah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ditambah lagi, kenapa Allah kata memberi jaminan kami mudahkan? Karena Allah turunkan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Mukjizat itu asal artinya adalah melemahkan. Apanya yang dilemahkan? Logika manusia. Jadi kalau logika kita masih nggak mau ngalah dengan Al-Quran, berarti kita belum yakin sebagai mukjizat. Jadi kalau logika kita masih mengatakan gimana bisa menghafal, usia saya kan sudah segini, pakai logika, bagaimana bisa saya hafal, saya kan nggak berbakat. Berarti kita belum meyakini mukjizat. Yang namanya mukjizat itu harus sesuatu yang luar biasa, yang akal kita tidak bisa menjangkau, bahwa nanti saya bisa menghafal. Kita harus bisa meyakini Al-Quran ini mukjizat seperti meyakininya para penyihir Fir'aun terhadap tongkatnya Musa. Jadi ketika tongkat bisa menjadi ular, itu pesulap pun banyak yang bisa. Tapi ketika bisa menjadi ular dan dia menceplok ular lain yang dilakukan oleh para penyihir lain, baru para penyihir ini bukan sihir, bukan sulap, ini mukjizat. Jadi yang membuat dia yakin ini adalah mukjizat ketika Allah menjelaskan fa-idza hiya talqafu ma yafikun. Ular-ular Nabi Musa yang dihasilkan dari tongkat yang dilemparkan kemudian menerkam seluruh ular-ular para penyihir. Saat itulah para penyihir mengatakan amanna bi rabbil alamin. Saya beriman kepada Allah Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun. Sekarang tongkatnya nggak ada sebagai mukjizat. Yang ada adalah Al-Quran sebagai mukjizat. Salah satu bahwa kita beriman bahwa Al-Quran sebagai mukjizat, kalau kita bisa khusus untuk Al-Quran ataupun untuk penjelasan-penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan mengandalkan logika kita, jangan memenangkan logika kita, tapi kita tunduk kepada Allah bahwa saya yakin Allah Maha Kuasa untuk menjadikan saya hafal Al-Quran. Baru berlaku ana inda dhanni bi abdi. Saya itu akan menyesuaikan perasaan dan mindset hamba saya. Jadi dalam hal apa saja. Jadi kalau berdoa sambil menafikan doanya sendiri, itu biasanya nggak bakal terkabul. Mentang-mentang penghasilannya sebulan berapa? Sebulan cuma 500.000.
ketika berdoa, ya Allah takdirkan saya untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dalam hatinya gimana bisa ibadah haji sebulan cuma 500.000. Berdoa lagi, ya Allah takdirkan saya supaya ibadah haji, gimana bisa haji, makan sehari-hari aja sulit. Terus aja seluruh logikanya bermain, doa seperti itu tidak akan diterima oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ud'ullaha wa antum mu'minuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kamu mutlak meyakini kemahakuasaan Allah. Harus bisa kita katakan, walaupun penghasilan saya sedikit, walaupun untuk makan saya masih susah, walaupun tempat tinggal saya masih ngontrak, dan seterusnya, insya Allah Allah Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, untuk bisa menghajikan saya. Jadi konsentrasinya adalah kepada kemahakuasaan Allah. Dan Allah itu kalau bercerita tentang kemahakuasaannya di dalam Al-Quran luar biasa. Oleh karena itu penting kita mentadabburi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau meyakini Allah itu kita enggak tersekat oleh logika kita. Kalau kita baca Al-Baqarah juz 3 di halaman kedua, di situ Allah menjelaskan di antara kemahakuasaannya menghidupkan orang yang sudah mati selama 100 tahun. Di Al-Kahfi juga demikian, menghidupkan manusia yang sudah mati 309 tahun. Menghidupkan keledai yang sudah mati 100 tahun. Menjaga makanan dan minuman tidak rusak, lam yatasanna, istilah ayatnya, selama 100 tahun. Jadi kalau sekedar membuat kita hafal itu bagi Allah lebih gampang. Masalahnya kita yakin atau enggak. Masalahnya kita enggak meyakini firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau belum yakin juga, maka Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Minta tolonglah kepada saya, pasti saya tolong. Jadi kalau belum yakin juga berarti mungkin minta tolongnya belum dilakukan, atau sudah dilakukan tapi terlalu banyak mengomentari permintaannya sendiri. Ya Allah tolonglah saya bisa menghafal Quran, tapi dalam hatinya apa iya ya, seperti saya bisa hafal Quran. Ya kalau Anda aja ragu, gimana Allah mau menolong? Kalau Anda meragukan Allah, gimana Allah menolong? Bahkan na'udzubillah ada yang, tapi kalau saya gila gimana? Hafal Quran gila. Karena yang dia bayangkan itu kalau sudah menghafal itu kerja otak itu dianggap berlebihan, bisa gila. Ini ada di lapangan seperti itu. Jadi marilah kita yakini judul ini bahwa saya bisa menghafal Quran dengan 3 hal. Pertama, kita harus yakin tentang isi Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kita harus yakin bahwa Al-Quran sebagai mukjizat berarti harus luar biasa. Kalau sekedar dibaca saja kita mungkin belum merasa luar biasa. Tapi kalau Al-Quran bisa saya hafal, ini luar biasa. Ketiga, dengan banyak berdoa. Setelah itu segera laksanakan, segera buktikan
Kalau di awal-awal terasa susah, itu karena belum beradaptasi. Apa saja kalau di awal-awal susah, yang baru bisa bawa motor pasti susah, yang baru bisa nyetir mobil pasti susah. Ibu-ibu yang mungkin masak pertama kali buat donat, pasti biasanya ada aja permasalahannya, yang gosong, yang tak nembang, yang ini macam-macam. Perlu sekian kali bikin donat baru hasilnya bagus. Terus laksanakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, maka insya Allah Allah akan memberi hafalan kepada kita, dan setelah itu kita raditu billahi rabba, kita rela terhadap pemberian Allah. Jadi setelah kita melakukan, bisa jadi Allah memberi kita 30 juz, bisa jadi juga Allah memberi juz 30. Nanti sama-sama 30-nya lah, 30 juz 30. Dan sebaliknya, kalau kita tidak berbuat apa-apa, kasihan otak kita ini, kalau isinya dari kecil sampai dewasa gak nambah-nambah, dari Al-Fatihah sampai Al-Hakumul Takatsur. Jadi kalau kita terus berbuat lagi, berbaca lagi, baca lagi, hafal lagi, maka minimal Allah mudahkan kepada kita juz 30. Walaupun kata orang susah, tapi bagi kita wah gampang sekali karena sudah hafal. Bagi orang bisa hafal idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu sujirat wa idza al-'isharu uqilat. Bacanya itu susah, kalau bisa alhamdulillah itu sudah saya hafal. Begitulah seterusnya. Nah, ini cara meyakinkan kita seperti itu. Selanjutnya mari kita benahi pengertian menghafal. Jangan-jangan kita sudah yakin tapi kita salah persepsi tentang menghafal. Kita juga bisa ragu-ragu lagi. Jadi mari kita benahi pengertian yang benar sesuai yang diinginkan oleh Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih menghafal itu? Jadi menghafal itu agar bisa dilakukan oleh semua orang, harus kita pahami dia hanyalah upaya memperbanyak bacaan Al-Quran dari surat yang kita inginkan. Memperbanyak bacaan Al-Quran dari surat yang kita inginkan. Kalau kita inginnya 114 surat, berarti ya 114 surat itu harus dibaca sebanyak-banyaknya. Kalau inginnya cuma surat Yasin, ya berarti surat Yasin itu harus kita baca sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita ingin menghafal tapi tidak mau membaca sebanyak-banyaknya, itu adalah suatu hal yang mustahil. Jadi aslinya menghafal itu bisa dikatakan peran otak itu hanya sekian persen saja. Mungkin kalau saya nggak salah 25%, 75% itu adalah peran membaca sebanyak-banyaknya. Buktinya kalau kita saat ini sudah hafal ayat kursi dengan lancar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya,
itu sudah bisa dipastikan kita sudah membacanya dengan jumlah yang banyak. Apalagi Al-Fatihah, apalagi Al-Ikhlas, apalagi An-Nas. Jadi kalau kita ingin menghafal misalnya An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, sesungguhnya kita dituntut untuk bisa membacanya, kalau tidak sebanyak minimal semirip banyaknya kita membaca Al-Fatihah. Itu aja sebenarnya. Yang membuat kita sulit adalah kita sendiri membuat target-target yang nggak mungkin. Pengennya An-Naba ini bisa hafal 10 menit, yang nggak bakal hafal. Kalaupun hafal, ya hilang lagi. Sehingga permasalahan menghafal itu sebenarnya cuma karena kita belum membaca dengan jumlah yang banyak. Permasalahan apa? Susah nempel. Gimana nempel? Baru 5 kali baca itu mau nempel. Permasalahan apa? Mudah hilang ya. Gimana bisa lekat di otak kita bacanya juga baru 10 kali. Padahal Al-Fatihah bisa selancar itu kira-kira berapa kali itu? 1000 kali? 1500 mungkin lebih. Padahal telah dikaji oleh para ahli, kalau saja suatu surat atau satu halaman telah terulang di mulut kita 350 kali, itu insya Allah akan terhafal di otak kita dan akan lengket, tidak akan hilang lagi. Jadi sebenarnya kita cuma diminta bersabar saja. Oh, hari ini nggak hafal-hafal gitu, nanti belum 350 kali. Kok masih lupa-lupa lagi, berarti belum 350 kali. Itu baca aja lagi, baca lagi. Tidak mustahil usia kita keburu habis, kita mungkin masih 100 kali, tapi niatnya sudah 350 kali. Maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia seperti ini telah dicatat oleh Allah bahwa dia telah ingin sudah membaca 350 kali. Itu hakikat menghafal. Jadi kalau sudah banyak membaca sebanyak itu dengan keinginan Al-Quran itu menjadi hafal, apa kemudian yang kita inginkan? Yang kita inginkan nanti kehidupan kita di akhirat akan ditolong oleh Al-Quran. Apakah ditolong karena pahala yang begitu banyak dari Al-Quran yang Rasulullah katakan pahalanya per huruf. Tapi kalau kita tidak punya persepsi pentingnya menghafal, hanya membaca, berarti kita tidak akan pernah melakukan pembacaan yang intensif. Jadi dengan menghafal otomatis, katakan maunya juz 30 saja, berarti juz 30 itu menjadi juz yang terbanyak terbaca di lidah kita. Karena banyak pahala yang akan kita terima, Al-Quran pun akan memberi syafaat kepada kita. Manfaat yang lain apa? Manfaat yang lain agar kehidupan kita ini menjadi lebih barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah itu sesuatu yang sedikit
tapi memberikan manfaat yang banyak. Sedikitnya di mana? Sedikitnya adalah dalam kesempatan kita hidup. Kesempatan kita hidup ini semua sudah merasakan begitu sebentar. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, tidak akan datang hari kiamat atau termasuk tanda-tanda hari kiamat ketika perputaran tahun itu menjadi lebih cepat. Hatta yataqarrab az-zaman. As-sanatu kasyahrin. Setahun itu bagaikan sebulan. Saya yakin kita semua merasakan. Betapa dari Ramadan ke Ramadan itu nggak usah ditunggu, juga udah datang sendiri. Lebaran haji ke lebaran haji terasa dekat sekali. Yang jualan kambing kalau siap-siap, jualan sapi siap-siap. Itu Syawal dan lebaran haji. Tahun baru juga sebentar lagi. Apa berzaman? Wasyahru kajumu'atin. Satu bulan bagaikan satu pekan, dan satu pekan bagaikan satu jam. Ini apa jadinya kalau kita tidak pandai mengisi kehidupan kita? Kalau kita tidak agendakan hidup untuk Al-Quran, bisa-bisa tanpa kita sadari bahwa agenda hidup kita jadinya televisi. Pagi televisi, siang televisi. Tiba-tiba televisi itu merampas usia kita. Kalau mau dapat pahala, mungkin pahalanya sedikit. Mungkin bisa jadi dosa, mungkin cuma mubah, nggak dapat apa-apa. Tanpa kita sadari, bisa jadi usia kita dirampas oleh handphone kita, oleh gadget kita. Dikit ngecek lagi, dikit ngecek lagi. Ini kalau sudah ngecek, ditaruh lagi, kita selesai dibaca lagi, kita tanggung lanjut pada yang lain. Itu bisa 100 ratusan jam dalam hitungan tahun. Dan masih banyak lagi jika kita tidak pandai-pandai menjalani kehidupan ini, kita akan bertemu menghadap Allah dengan satu penyesalan yang luar biasa. Sehingga Allah katakan hari kiamat itu juga disebut hari penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr. Peringatkanlah manusia itu dengan suatu hari yang penuh penyesalan. Ada pahala, ada syafaat, ada keberkahan hidup dengan menghafal, dan yang keempat dengan menghafal itu insya Allah akan ada penularan. Jadi siapa saja yang menghafal itu insya Allah pasti ada saja orang-orang yang ada di dekatnya ingin juga menghafal. Ini hampir dirasakan oleh semua orang. Jadi kalau setengahnya saja yang ada ini mau menghafal Quran, baik 30 juz atau juz 30, insya Allah tahun depan Magelang ini akan lebih banyak lagi yang mau menghafal Quran. Dan tidak mustahil adanya kegiatan ini tidak terlepas daripada beberapa orang yang ada di Magelang ini atau mungkin lebih yang sudah menghafal Quran. Karena memang Rasulullah menyebut Al-Quran itu menular. Alangkah barokahnya kalau yang ditularkan itu adalah Al-Quran. Sementara di mana-mana yang menular itu penyakit. Di mana-mana yang menular itu biasanya narkoba,
Tapi karena ibu-ibu, bapak-bapak semua bersabar untuk menghafal, maka kita menjadi manusia yang menularkan kepada orang lain kegiatan menghafal Al-Quran. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujjah, rihuha thayyib wa ta'muha halu." Perumpamaan orang beriman yang aktif membaca Al-Quran, agar aktif harus menghafal, itu bagaikan buah utrujjah. Buah utrujjah itu baunya harum. Sesuatu yang harum itu biasanya menyebar. Ini yang dimaksud dengan menular. Tadinya 1 orang menjadi 2 orang, 2 orang menjadi 4 orang, dan seterusnya. Penting kita mau memulai. Baunya harum yang akan menyebar, bapaknya harum dan rasanya manis. Artinya membuat orang lain juga akan tertarik. Tidak saja tertarik oleh baunya yang harum, nanti juga tertarik untuk merasakannya juga. Gimana ya rasanya bisa menghafal at-takwir itu kayak apa perjuangannya. Dan semua amal soleh itu bagi iman yang sudah bagus, ternikmatinya itu sudah sejak dilaksanakannya. Betapapun sulitnya menghafal at-takwir, tetap aja nikmat. Tapi bagi iman yang mungkin agak rendah, nikmatnya itu biasanya setelah melaksanakan. Jadi saat menghafal mungkin hatinya bertanya-tanya terus, ini kok sulit sekali ayat ini. Ini kok ketukar-tukar terus ya. Samsu dulu, apal wujud dulu, apal jibal dulu. Saya begitu hafal, alhamdulillah. Ini nikmat ternyata ya. Akhirnya gak kapok, mau nyoba lagi ayat berikutnya. Itulah seterusnya. Dan yang kelima, insya Allah ibadah kita, sholat kita dengan menghafal itu akan secara otomatis meningkat. Jadi kalau kita nggak biasa aktif dengan Al-Quran, kalau sholat yang dipikir itu pertanyaannya adalah ya, kapan selesai sholat? Baru takbir udah mikirin kapan nih salahnya. Tapi kalau kita biasa aktif dengan Al-Quran, insya Allah begitu membaca surat itu akan betul-betul menikmati dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langganannya jadi banyak. Berlangganan dengan An-Naba, berlangganan dengan An-Nazi'at, dengan At-Takwir, dengan Abasa. Tapi kalau kita nggak mau menghafal, seumur-umur langganannya Qul Huwallahu Ahad. Ya, walaupun nggak salah, ya, tapi alangkah sedihnya ya, kita tidak pernah menikmati menu-menu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Punya HP menunya banyak, dari manfaatkan aja kita sudah rugi, apalagi Al-Quran. Ada menu An-Naba, ada menu An-Nazi'at, ada menu Al-Buruj, ada Al-Tariq, ada Al-A'la, tapi kita nggak pernah menikmati karena kitanya jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu juga saat kita menjadi makmum, karena terbiasa dekat dengan Al-Quran, imam mau baca ayat apa saja, selama apa saja, insya Allah kita nggak tersiksa. Tapi kalau nggak akrab dengan Al-Quran, hatta Al-Ikhlas pun dianggap lama. Jadi maunya apa? Ya maunya Yasin gitu aja, Yasin, Allahu Akbar. Kalau nggak baca salah misalnya. Mau Toha, Allahu Akbar gitu aja. Allahu Ahad terlalu lama. Saking jauhnya hubungannya dengan Allah, dengan kalam Allah, sehingga bisa jadi seseorang gara-gara imannya baca Al-A'la saja dia marah sama imam.
imam nggak tahu diri. Hari ini dia baca Al-A'la. Ya, sehingga kemarin di TV juga sudah ditayangkan kan, ya, sholat tarawih 20 rakaat hanya selesai dalam 7 menit. Luar biasa. Kalah yang senang, mengalahkan orang yang senang. Ketika diwawancarai oleh kemarin begitu, wah kamu tidak bisa merubah kebiasaan ini sudah berlangsung 160 tahun. Bilang katanya yang penting kan orang sudah baca subhanallah itu sudah cukup katanya. Ya subhanallah seperti apa bisa 20 rakaat hanya dalam waktu 7 menit atau 10 menit. Ini semua kalau ditinjau dari segi beribadah, berpikir kepada Allah sudah tidak mungkin ada alasan yang bisa diterima. Selanjutnya, agar kita bisa menghafal Al-Quran, yakin menghafal Al-Quran, maka harus didukung oleh kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan apa? Karena Al-Quran itu merupakan suatu amal soleh, maka manusia akan bisa melaksanakan hafalan Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran kalau dia juga melaksanakan semua rangkaian amal soleh yang ada. Karena dia menghafal, maka dia harus rajin sholat 5 waktunya dengan berjamaah, khususnya bagi kaum laki-laki. Ini amal sangat berperan. Sholat jamaahnya dijaga, sholat sunnahnya dijaga, zikirnya dijaga. Jadi ketika menyatu dengan berbagai macam amal sholat, disitulah insya Allah orang merasakan ternyata benar menghafal Quran itu sebuah kenikmatan. Kalau ada orang sedikit amal solehnya tapi bisa menghafal Quran, kalau dia nggak segera merubah, maka bisa menjadi hafalan yang nggak berkah. Kalaupun bisa juga nggak banyak orang seperti ini, tapi menjadi hafalan yang nggak berkah. Jadi hafal Quran tapi jarang baca Al-Quran, hafal Quran tapi ibadahnya kepada Allah sedikit, sholatnya nggak tepat waktu, nggak berjamaah. Tentu kalau boleh memilih, bisa lebih bagus daripada orang yang nggak hafal tapi amal-amal solehnya betul-betul dilaksanakan secara terus-menerus dan dengan disiplin yang baik. Jadi menghafal Quran itu pada hakikatnya dampak tarbiyah keimanan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tarbiyah keimanan dari Al-Quran itu sendiri. Artinya siapa saja yang baca Qurannya sudah rajin, sudah rutin, itu biasanya akan menghasilkan keinginan, kesadaran, kayaknya saya nggak puas nih kalau sekedar membaca saja, saya ingin menghafal juga. Ini yang menginspirasi saya. Kenapa saya kasih judul Anda pun bisa menghafal Quran? Karena banyak murid-murid saya yang mungkin usianya sudah 40 ke atas, 50, 60, bahkan ada yang terakhir selesai di usia 70, 10 tahun dia menghafal. Awalnya karena kesadaran ingin lebih banyak bersama Al-Quran. Membaca saja tapi sekedar lewat saja, tapi kalau menghafal baca lagi. Jadi kalau kita tidak merasa yakin atau belum merasa yakin atau merasa terkendala, maka salah satu yang harus dievaluasi adalah amal soleh saya sudah sejauh apa.
mungkin kurang di sholatnya, terutama qiyamul lailnya, sholat tahajudnya. Mungkin sebagian ibu ada yang pernah baca berita salah seorang pegawai Telkom yang bisa selesai 30 juz. Dia adalah dia ngantornya kepada saya sebagian hafalannya, sebagian lain kepada asisten saya. Maka kuncinya adalah karena amal-amal soleh yang dia lakukan. Karena sholat tahajud yang biasa dia lakukan itulah yang membuat dia merasa yakin bahwa dirinya bisa menghafal Quran, dan akhirnya benar Allah berikan 30 juz. Daya dukung yang kedua, bisa jadi kita terkendala menghafal Quran karena dosa-dosa yang mengotori diri kita. Sehingga siapa saja yang ingin menghafal Quran, zikir istighfarnya menjadi lebih halus lagi. Bahkan kalau ada orang istighfarnya 100 kali, bagi penghafal mungkin bisa 200 kali, 300 kali. Saya ingat saat saya masih remaja menghafal Quran, istighfarnya bisa 500 kali. Setiap kali selesai sholat, saya istighfar 100 kali, agar nanti kalau berdoa, doa itu bisa lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah menjanjikan siapa yang banyak istighfarnya, maka Allah akan angkat kesulitan hidupnya. Ja'alallahu lahu min dhiqin makhraja. Kalau kita merasa kesulitan yang menghafal, ya insya Allah diangkat. Ini janji Rasulullah dalam hadis yang sahih. Wa min kulli hammin faraja, akan diangkat rasa ketidaktenangannya, kurang tentram hatinya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki yang tidak diduga. Ditambah lagi agar semakin yakin bahwa kita bisa menghafal Al-Quran, berdoalah dengan doa yang sebanyak-banyaknya. Jadi bukan doa yang seingatnya, yang bisa jadi sepekan sekali, sebulan sekali. Jadi kalau kita ingin menghafal, minimal doanya setiap kali selesai sholat. Ya Allah, hari ini saya ingin menghafal surat At-Takwir, mudahkanlah ya Allah, hilangkanlah kendala-kendalanya, dan seterusnya. Akan lebih bagus doanya selalu dilakukan dengan tawassul. Tawassul itu apa? Tawassul itu dengan melakukan amal soleh terdahulu. Mumpung sekarang Ramadan, kita lagi puasa, maka berdoa dalam kondisi berpuasa itu berarti doa dengan tawassul. Apalagi mumpung kita lagi berada di hari Jumat di waktu asar atau setelah salat asar, itu berarti kita bertawassul dengan hari Jumat yang memang dijanjikan oleh Rasulullah. Doanya sangat aktif, ya. Atau sebelum berdoa kita baca salawat kepada Rasulullah 100 kali. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Karena dengan salawat itu berarti rahmat Allah turun kepada pembaca itu sangat banyak. Sekali salawat turun 10 rahmat. Sehingga saat berdoa dirinya dalam kondisi dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sangat intensif
berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, terus berdoa, insya Allah bahkan sampai sekarang pun saya masih terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap diberi hafalan 30 juz, karena tidak mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut sebuah hafalan yang sudah dimiliki oleh hambanya, karena mungkin ada pelanggaran-pelanggaran, mungkin ada penyelewengan-penyelewengan sehingga Allah cabut, sebagaimana yang sudah terjadi dalam sejarah. Seorang sudah hafal Quran, tidak saja hafalannya yang hilang, sampai imannya juga hilang, alias dia murtad. Jadi di zaman tabi'in dulu ada seorang ya, sudah hafal Quran, sudah macam-macam lah ya, kebaikan yang ada dalam dirinya, tertarik dengan seorang putri raja yang memang kafir, tidak beriman kepada Allah, dan akhirnya dimanfaatkan oleh kerajaan ini. Kalau orang ini bisa kita rubah imannya, ini akan menjadi sebuah berita besar ya, akhirnya ya saya terima kamu menjadi suami anak saya. Rajanya, kalau kamu mau keluar dulu dari Islam, kamu harus murtad. Akhirnya dia bersedia untuk murtad, ya otomatis kalau sudah murtad ya semuanya hilang ya, masuk hafalan Qurannya 30 juz, sehingga yang sudah hafal saja masih terus banyak berdoa, apalagi yang belum hafal maka harus lebih banyak berdoa. Jemaah rahmatullah, sudah panjang lebar saya jelaskan tentang bahwa setiap kita sesungguhnya dengan pertolongan Allah bisa menghafal Quran. Maka jika belum tertarik juga, maka kita harus mewaspadai kondisi keimanan kita, karena Rasulullah mengatakan orang beriman itu pasti mendambakan dua hal. Orang beriman itu pasti mendambakan dua hal. Jadi kalau mendambakan saja tidak ada, berarti imannya harus diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Berarti ada permasalahan keimanan yang serius. Karena mengapa Rasulullah perlu mengatakan seperti ini? Karena kalau manusia orang beriman tidak mendambakan dua hal ini, khawatirnya yang didambakan selalu urusan-urusan dunia. Lihat orang mobilnya mewah, dia kepingin. Lihat orang rumahnya mewah, dia kepingin. Tapi lihat saudaranya hafal Al-Quran, dia tidak menginginkan walaupun cuma sebagian, maka ini harus diwaspadai. Maka dua hal itu Rasulullah menjelaskan, harus menginginkan jika melihat saudaramu aktif bersama Al-Quran, apakah dia menghafal, apakah dia banyak membaca, itu harus membuat kita tergugah, termotivasi. Kapan saya harus bisa melakukan seperti ini? Yang kedua, menginginkan kekayaan yang dijadikan untuk infak fisabilillah. Jadi kalau melihat orang kaya saja tapi dia tidak berbuat apa-apa, nggak usah diinginkan. Tapi kalau ada orang kaya tapi banyak infaknya, banyak menolong orang, banyak menolong kegiatan-kegiatan dakwah di jalan Allah, orang kaya seperti inilah yang harus didambakan. Harus berdoa kita kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki sebanyak Engkau beri rezeki kepada saudaraku ini agar aku bisa beribadah dengan infak. Itulah jemaah rahmatullah kaji kita pada pagi hari ini. Semoga insyaallah Al-Quran betul-betul menjadi utrujah ya, menjadi utrujah di kota Magelang ini dan sekitarnya insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.